Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ulama'i al-atqiya amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul adzim. Yang sangat saya hormati dan sama-sama kita banggakan, wabil khusus Almarhumah Ibu Saumi selaku pimpinan Majelis Taklim Ibu Masjid Nur Dakwah beserta segenap pengurusnya yang hadir hari ini. Ada Kak Rahma, ada Kak Wiwi, ya, ada Kak Tuti, ya, tim hadroh, para ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tiada kalimat thayyibah yang pantas kita sampaikan kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana atas izin dan ridhonya nikmat sehat afiat yang Allah berikan sehingga kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita satukan niat langkah kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Teriring harapan mudah-mudahan sepulang dari sini semakin Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna dan langkah kita insya Allah menjadi pengukur dosa-dosa kita, menjadi pengangkat derajat kita, bahkan menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti. Ya, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salam terakhir sholawat tersurat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah diiringi oleh tim hadroh. Sholawat yang tercurah insya Allah satu sholawat dijawab dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan berlimpah kepada kita pada kesempatan saat ini dan mampu menjembatani doa-doa kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu sekalian, hari ini kita buka kitabnya. Oh iya. Oh masalah 18 juga belum ya? Kemarin itu dari syarat-syarat wajib sholat langsung ke rukun sholat, ya kan? Nah sunnah, sholat sunnah belum nih. Ada sholat sunnah, ada sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Itu sih kemarin saya lengkap karena dia berurutan dari syarat wajib dengan rukun sholat. Gitu cerita. Betul nggak Bu? Halo. Iya. Juga ngaji ini ngaji jiro. Ngaji kita Bu. Jiro majlis ngajinya bukan jiro. Jidel ngaji sambil nyender. Jiro sambil selonjoran. Jadi kemarin saya lengkap karena dia berurutan syarat wajib sama rukun sholat. Itu ibu. Nah sekarang tentang sholat sunnah. Jadi ya, Bu. Sholat sunnah ya ada disebut sholat sunnah ya. Nah di sini ada sholat sunnah yang 5 macam. Ada sholat hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, sholat gerhana matahari, ada gerhana bulan, ada sholat memohon hujan. Bu. Ya.
Fitri. Kenapa, Bu? Hah? 18. Iya, kemarin karena kayak ngebahas langsung arkan Iya. sholat. Rukun sholat. Bu, Iya. udah dibuka? Udah. Apa nih? 14. Ya. Sekarang kita bahas nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu khamsun. Halaman 18. Bagian 2 paragraf dari bawah. Udah dibuka belum? Jangan sampai udah mulai masih aja hanya halaman. Maklum, jangan harus banyak maklum. Ini mau berangkat nih. Sampai ada yang nanya lagi. Lanjut. Kayak nyari duit cepet banget. Ya, Bu. Ayo. Ya. Wassalawatul masnunatu khamsun. Al-idain Al-idain wal kusufani wal kusufani wal istiqomah. wal istiqomah. Sholat sunnah ada 5 macam, ya, Bu. Di samping ada sholat maktubah, ada sholat sunnah. Sholat yang fardu juga ada sholat sunnah. Artinya apa, Bu? Sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain ketinggalan pahala. Ya, Bu. Nah, di sini ada sholat idain, yaitu sholat 2 hari raya. Sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Sama tuh. Berarti hari raya kita ada berapa, Bu? Ada 2. Ya. Jadi jangan dibilang hari sholat kita itu cuma Idul Fitri doang. Idul Adha itu adalah lebarannya Bapak Haji sama Ibu Haji, kata siapa? Ada yang bilang gitu. Sehingga waktunya orang pada sholat, ya, dia masih dasteran. Mana baru kita berangkat sholat dia masih pada tidur, pulang sholat masih pada dasteran, belum pada mandi, ya Allah. Nah, katanya lebaran Pak Haji, lebaran tua. Salah, Ibu. Lebaran kita ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, berarti 2 hari ini kita disunahkan sholat. Artinya jatuhnya hukumnya apa? Sunnah muakkad. Ya, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau dikatakan sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah. Gitu ya, Bu ya? Nah, sholat Idul Fitri, Idul Adha di dalam pengerjaannya sama. Ya. Nah, dalam artian apa? Yaitu kalau dari segi rokaatnya sama 2 rokaat. Gitu ya? Nah, takbirnya di rokaat pertama 7, di rokaat kedua 5 kali. Gitu ya, Bu ya? Nah, tetapi dari segi waktu, kalau yang namanya Idul Fitri itu dilaksanakan di tanggal 1 Syawal. Betul nggak, Bu? Akhir Ramadan 1 Syawal. Itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Gitu ya, Bu ya? Nah, di dalam kita mengerjakan ya 2 sholat ini sama, ya, Bu, yaitu waktunya pagi, ya, waktunya pagi, ya. Nah, sampai di masjid seperti biasa kalau kita dapat di Masjid Nur Dawah ini dapat di dalam, berarti kita sholat sunat tahiyatul masjid dulu, gitu ya. Nah,
Kalau bisa dapatnya di luar, nggak ada tahiyatul masjid, tahiyatul jalanan, tahiyatul lapangan, nggak ada. Tahiyatul masjid itu dalam rangka kita sholat untuk menghormati masjid. Nah, ketika itu ya sama Bu, pelaksanaannya sholat dulu baru khotbah, betul nggak Bu? Nah, kalau sholat Jumat dibalik, khotbah dulu baru sholat. Nah, jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha sama ya. Nah, begitu sudah masuk waktu ya diinikan ya kita melaksanakan sholat ya, diinikan dengan Bilal ya. Pertama kita takbirnya 7 kali. Oh ya, harus pakai ini kan? Oh, takbirnya 7 kali. Tapi ke atas juga suara? Enggak, dalam aja. Oke. Di antara takbir itu apa yang kita baca? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ya, itu yang kita baca. Kemudian nanti di rakaat kedua baru kita baca apa takbirnya 5 kali. Nah, setelah bertakbir baca Fatihah ya. Fatihah terus membaca surah. Surah yang disunahkan memang pertama surah apa Bu? Al-Ala. Apa coba? Dia tahu sholat bid, sholat Al-Ala. Ditangguban. Al-Ghashiyah. Ya, surah yang keduanya baru Al-A'la. Ya. Ya, jadi yang rakaat pertamanya kita baca Al-A'la, yang keduanya baca Al-Ghashiyah. Hafal nggak? Ya. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Surah Al-Ghashiyah itu di rakaat kedua. Setelah sholat baru kita apa Bu? Nah, dilanjutkan dengan khutbah. Ya. Khutbahnya berapa kali, Bu? 2 kali, sama seperti sholat Jumat. Ya. Ya, pada khutbah pertama ya, imam akan membaca takbir 9 kali. Di khutbah yang kedua dia akan bertakbir 7 kali. Materi khutbah Idul Fitri itu penerangan tentang zakat fitrah, ya. Kalau di masa di bulan haji atau di Zulhijjah itu berkaitan dengan kurban, ya, dengan ibadah haji, itu kaitannya. Itu ya Bu. Adapun sebelum pelaksanaan daripada Idul Fitri, Idul Adha itu ada sunnah-sunnah. Artinya gini, setelah selesai melaksanakan sholat terus kita berdoa, kan gitu ya. Nah, udah ini terus rangkaiannya itu dengerin khutbahnya sampai selesai. Ya Bu, kalau udah khotib naik, jangan tidak ada yang namanya sholat Idul Adha itu cuma sholatnya doang. Habis sholat itu langsung balik pulang. Nah, ada yang begitu. Ya, atau ada yang dengerin khutbah belum doa udah bangun. Belum rapi khutbahnya udah pada bebenah. Jangan, dengerin dulu sampai selesai. Dan
disunahkan lagi jangan membuka mukena, gitu Bu ya. Dengerin pesan-pesan khotib apa, gitu Bu ya. Nah, sampai selesai terus kita doa, baru bangun, kita lepetin mukena sejadah, langsung kita bersilaturahmi, kayak kan bersalam-salaman baik di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Itu sih ya. Tapi fenomenanya banyak yang nggak pada ngamalin gitu. Ya, habis sholat langsung pada ada sebagian pada bangun pada pulang. Disangkanya cuma sholat doang. Nggak bedanya sama sholat Jumat. Banyak yang begitu tuh, sholat Jumat padahal azan udah berkumandang masih pada di rumah. Ya. Dan di kantor masih pada di ruangannya, begitu udah selesai azan baru pada jalan. Ya, padahal habis sebelum masuk zuhur ya atau sebelum azan udah harus di situ. Ya. Nah, sedang ini khotib sedang berkhutbah ya, duduk kan gitu ya. Jangan ada yang berlalu-lalang terus tidak boleh mainin HP ya, segala macam. Nanti udah selesai khotib ceramah udah menyampaikan pesannya langsung dianggapnya sholat Jumat juga sholatnya doang, ada kalau khotib ada yang belum nyampe situ, ada yang ngobrol, ada yang aktivitas lain. Nah, padahal itu masih dalam rangkaian sholat ya. Setelah khotib ini langsung bangun untuk sholat gitu. Jadi kalau Idul Fitri kan dibalikan keadaan, khotib sholat dulu baru mendengarkan khotib. Bahkan kata Nabi yang pada sholat yang sedang haid ya, yang sedang berhalangan uzur ya syar'i, ibu-ibu ini perempuan disunahkan menuju lapangan mendekati masjid, yang artinya apa? Suruh dengerin khotib berbicara ya. Pesan-pesan nasihat khotib suruh didengarkan supaya kita dapat sunnahnya, dapat kebaikan ya Bu ya. Nah, jadi kita nggak sholat malah pada di rumah aja ya. Ada ini ya udah kebenaran dulu, yang kebenaran itu beresin tuh ketupat sama semua sama sayur ya, panas-panasin, diberesin rumahnya gitu ya. Kesian banget tuh yang nggak sholat ya. Jadi dalam artian boleh sambil bebenah di rumah, kan suara speaker masjid menurut dakwah kenceng tuh kedengaran. Apalagi kalau di kampung namanya nggak ada gedung-gedung tinggi, ada suara dari masjid tuh kenceng tuh kedengaran sampai di rumah kan. Kita berada di depan pintu rumah aja suaranya kenceng, atau kita dalam rumah aja bisa kedengaran. Nanti gitu Bu. Nah, jadi dalam artian rangkaian itu harus kita kerjakan. Nah, sunahnya lagi ya ketika kita mengambil jalan, ya Bu, berangkatnya lewat selatan, ya kan? Nah, pulangnya lewat utara, gitu. Jadi supaya apa? Supaya berbeda. Nah, itu sunah lagi tuh, ya. Nah, sunahnya. Ya. Nah, ketika kita, iya. Jadi sunahnya lagi kalau kita berangkat ambil jalan yang berbeda. Terus disunahkan lagi kalau Idul Fitri kita kan habis puasa, nah berarti sebelum jalan makan dulu tuh, ya belum makan. Ya. Nah kalau Idul Adha terbalik, ya habis sholat baru makan. mau jalan kita puasa dulu, pulang baru kita makan. Nah bedanya Idul Fitri Idul Adha nanti setelah kita sholat Idul Fitri kita salam-salaman gitu ya, selesai. Nah kalau di Idul Adha selesai kita Idul Adha sholat bersalam-salaman, kita makan terus sayur godok sama semur tahu. Kenapa nggak ada semur daging? Nggak ada Idul Adha ya. Nah, dagingnya masih di masjid. Jadi disunahkan untuk apa? Untuk menyaksikan ya penyembelihan hewan kurban yang kita titipkan di masjid dan di mushola atau di majelis. Kenapa? Karena memang itu sunnah, gitu ya. Kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban, nah itu baru setelah dikerjakannya setelah sholat. Ada yang menyembelih itu sebelum sholat. Waktu Nabi pernah kejadian Nabi mau sholat Idul Adha, ada yang sudah memotong kambing. Kata Nabi, ini apa ini?
korban. Kata Nabi tidak ada korban sebelum pelaksanaan sholat Id, ya kan? Korban ini jatuhnya kamu saudara. Kalau mau korban itu nanti setelah selesai sholat, gitu ya Bu ya. Selesai sholat itu sampai waktunya panjang sampai 13 Zulhijjah. Betul nggak Bu? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu Asyar. Nah itu di 13 Zulhijjah kita masih boleh menyembelih daripada hewan kurban. Nah kalau di Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ya, batas waktunya maksimalnya 1 jam sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pemberiannya loh, pemberian zakat fitrahnya itu. Kalau sudah sholat jatuhnya bukan zakat fitrah lagi. Makanya zakat fitrah itu waktunya dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya Bu ya. Dan memang yang afdol itu di akhir. Ya, tapi kalau mau di awal dikasih nggak salah, boleh aja. Ya, daripada mungkin ngejar yang afdol kita takutnya kelupaan, ya takutnya kerepotan. Ya udahlah, kita punya keluarga 5 misalnya bapak ibu anak, ya udah disiapin zakat fitrahnya kita titip ke masjid, ya Bu ya. Nah, biasanya memang masjid itu menerima setelah pertengahan Ramadan besono tuh, ya Bu ya, pertengahan Ramadan besono. Jadi digelar dan kita siapkan per jiwanya berapa dan dilaksanakannya itu memang sebelum sholat Id. Penyerahan itu maksimalnya 1 jam sebelum sholat. Gitu ya Bu ya. Nah biasanya kalau di kampung kita malam aja panitia udah rapi tuh. Betul nggak? Ya udah ngebagi-bagi kepada mustahik. Jadi makanya walaupun masih ada yang masih ya, nah itu lebih baik mungkin ada rezekinya nggak apa-apa. Nah misalnya subuh ya ada anak kita ngelahirin ya atau kita kelahiran cucu, nah itu jatuhnya di terakhir di hari raya Idul Fitri ya kan. Tetapi sebelum pelaksanaan sholat 1 jam sebelum pelaksanaan sholat berarti dia tetap harus keluarkan zakat fitrah. Walaupun barulah karena zakat fitrah itu wajib ya. Nah ini bedanya seperti itu. Nah, kalau Idul Adha mah penyembelihan sesudah sholat, kalau zakat fitrah sebelum ya sebelum pulang. Jadi lebih amannya kita ambil sebelum malam lah, maksimal tuh malam gitu ya. Di hari terakhir Ramadan lah, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan kita udah melaksanakan atau mengeluarkan atau menyerahkan zakat fitrah daripada keluarga. Karena memang kalau mau diantisipasi sebelum-sebelumnya. Bahkan sekarang ini kan sudah diajak ya lembaga BKMT, FKMT ya Bu untuk menjalankan Kupon Basnas zakat fitrah. Itu nggak Bu? Ya, saya udah ajak kan Majelis Salim ya itu 45.000 tuh ya. Dan itu larinya nanti kepada Majelis Salimnya. Nanti bisa mengelola zakat fitrahnya dikembalikan ke ini ya pada ketua majelis salim dan dia bisa mengelola mana siapa yang akan dikasih dari 8 asnaf ya mustahik orang yang berhak menerima zakat itu. Yang urutan pertama adalah penduduk utama fuqara wal masakin gitu ya. Nah itu. Nah Idul Adha gitu ya Bu ya. Jelas saya ada mau ditanya nggak nih? Di sini ada sholat gerhana matahari, gerhana bulan, wal kusyufan, wal kusyuf ya. Gerhana matahari itu sudah pernah belum menjadi sholat gerhana? Belum pernah. Sholat gerhana juga dikerjakannya itu 2 rakaat ya, dan dia dikerjakan ketika terjadinya peristiwa gerhana.
Bu. Ya, gerhana matahari itu siang. Kalau gerhana bulan malam. Ya. Dan itu biasanya ya dikerjakan ya. Tata caranya juga harus harus diketahui ya. Gerhana matahari, gerhana bulan ya itu sama ya. Itu dia melaksanakannya dengan 2 kali takbir, 2 kali ruku. Ya Bu? Halo? Pernahkah mengerjakan sholat gerhana? Pernah nggak? Belum pernah? Belum pernah? Belum. Jadi ketika terjadinya gerhana itu memang disunahkan kita sholat, bukan ngumpet di kolong tempat tidur. Ada yang begitu. Kita ngumpet. Apalagi yang lagi hamil, tapi kalau anaknya belang, Anak hitam. disunahkan. Iya, ada tempat tidur. Dan disunahkan itu ketika terjadi gerhana. Ya, kalau udah selesai gerhana mah nggak usah. Gerhananya jam 10 pagi, ibu sholat jam 12, kamu sholat apa? Jangan. Nah itu adalah sebagai tanda bukti kebesaran Allah ketika ya cahaya matahari terhalang dengan oleh bulan di suatu titik, makanya akan terjadi di waktu siang itu gerhana matahari ya, gerhana bulan di waktu malam. Nah, itu makanya ketika terjadinya peristiwa itu makanya kita disunahkannya sholat kembali kepada Allah dulu ya. Nah ini kalau misalnya di kampung-kampung ramai tuh ditandai sama takbir tuh kayak orang lebaran ya. Nah, kalau yang nggak paham ya hanya lebaran apa gitu ya, atau ada apa nih gitu pada takbir ya. Nah itu kayak saya ngalamin tuh sholat gerhana bulan di Tasik tuh ya. Waktu saya pernah ke Tasik, lagi ada di Tasik, saya baru nyampe siang itu, terus malamnya kata kakak saya, yuk kita kamu sih kan udah ada sholat takbir. Oh kenapa ini pada sholat gerhana? Nah, kalau di kota emang rada-rada susah. Kenapa? Karena memang orangnya pada sibuk nih, ya sibuk banget kalau orang kota. Ada yang sibuk dagang, ya. Ada yang sibuk jalan-jalan, ya. Ada yang sibuk ngerumpi, macam-macam. Nah, jadi waktunya, jadi kadang-kadang yang begini-gini udah mulai ini nih, ya udah mulai kesisir, artinya udah mulai orang sedang nih. Padahal bagus ya, misalnya jam berapa kemana aja tak berapa diinfokan, ya sama cuma besok ada sholat gerhana ya. Saya di Mujahidin saya pernah ngerjain itu sholat gerhana matahari, saya sholat di Masjid Al Mujahidin gitu. Dan saya pernah juga sholat gerhana bulan itu saya dapatin waktu lagi di Tasik, lagi di kota desa di Cibinong. Ya udah kita kerjain bu, ya, artinya ini kan bagian dari ibadah juga, ya kan? Nah, caranya memang ya bu, nah, itu sholat sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Nah, itu sama ya, artinya caranya itu ya dia 2 kali ini dan 2 kali ruku. Jadi ketika di rakaat pertama itu Allahu Akbar baca Fatihah terus baca surah. Surah yang pertama itu lebih panjang daripada surah yang kedua. Katakan yang pertama itu bacanya apa ya, urusannya hanya Al-Hakumut ya, baca Al-Hakumut ya. Kemudian setelah baca Al-Hakumut terus ibu ruku. Setelah ruku kemudian sedekap lagi. Halo Bu. Nah, sedekap lagi. Begitu sedekap, ibu baca habis Fatihah baca surah yang lebih pendek dari yang pertama. Coba ya. Nah, gitu terus. Misalnya baca habis Takasur kan Al-Asr tuh, yang keduanya Al-Asr. Nah, baru kita ruku. Wah, rukunya pun ruku yang pertama dengan ruku yang kedua lebih cepat dibanding ruku yang pertama.
lagi tahan tidak terus kita sujud itu loh Bu. Sama di rakaat keduanya pun sama seperti itu ya. Jadi 2 kali kita membaca surah ya, 2 kali kita ruku gitu ya Bu. Dan surahnya makin kesini makin lebih pendek. Habis asar kita baca lagi apa? Jadi runut Bu ya. Nah, kalau misalnya membacanya Al-Baqarahnya 10 ayat di rakaat pertama, yang keduanya 8 ayat, yang ketiganya 6 ayat, yang keempatnya 4 ayat kayak gitu. Jadi lebih ke ini makin sedikit. Paham nggak yang saya omongin Bu? Halo? Mau paham sambil hilang itu. Ya, jadi baik khusyuk maupun khusyuk ya. Kalau matahari khusyuk, kalau bulan khusyuk. Jadi kalau gerhana bulan, gerhana matahari itu sama-sama 2 rakaat, tetapi 2 kali membaca ya. Bersedekah dia membaca Fatihah dan surat 2 kali ruku. Itu Bu. Halo? Ya. Ada Ustazah. Kemudian setelah ini baca Fatihah, kemudian baca surah ya, misalnya Al-Baqarah 10 ayat, terus kita ruku. Nah, habis ruku kita bangun lagi langsung sedekah lagi. Ya Bu, habis sedekah langsung kita baca Al-Baqarahnya 8 ayat. Terus kita ruku lagi. Ya Bu, habis ruku tidak terus sujud. Sujud biasa 2 kali. Habis sujud 2 kali, bangun rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua di rakaat pertama membaca Fatihah, terus Fatihah baca Al-Baqarahnya 6 ayat, tadi kan 8 ayat, 4 ayat, kemudian ruku, ya Bu ya. Nah, ruku, habis ruku bukan tidak langsung sedekap lagi, membaca habis Fatihah Al-Baqarahnya cuma 4 ayat, gitu, paham nggak? Jadi makin kesini makin pendek surahnya, ya. Setelah itu terus kita ruku, setelah ruku sujud, habis sujud 2 kali itu kan tahiyat akhir, terus salam kanan kiri itu sholat gerhana ya Bu ya. Nah setelah sholat baru khotbah, ada khotbahnya, ada nasihatnya ya Bu. Nah nasihatnya tentunya berisi tentang kebesaran Allah ya, tentang terjadinya gerhana itu tidak ada dengan mitos-mitos, tidak ada dewa berperang, dewa marah, yang ada tuh. Jadi kita itu semuanya adalah Bu Ya. sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ya, Allah yang mempunyai kekuasaan. Kemudian kita berdoa habis sholat. Kita berharap dengan adanya gerhana dijauhkan dari bala dan musibah Ibu ya. Kayak gitu. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan sama pengerjaannya tidak ada pengecualian. Ya Bu. Ada yang mau ditanyain soal gerhana? Wal istis sholat minta hujan. Nah, ini sholat yang dilakukan di suatu daerah yang memang lama gak hujan-hujan, Ibu ya. Nah, ini pun sama pelaksanaannya itu banyaknya rokaat sama 2 rokaat. Tetapi disunahkan sebelumnya itu penduduknya puasa dulu, Ibu ya. Puasa sunnah ya, puasa sunnah supaya apa? Supaya menggugurkan dosa-dosa, membersihkan hati kita ya kan, dalam rangka tobat kepada Allah ya. Setelah melaksanakan puasa baru kita melaksanakan sholat ya. Nah, yang ini lagi ya, bahwa ya
Ya, sholat istisqa itu kan intinya minta hujan ya, minta hujan. Jadi peneguran Allah lewat cuaca yang panjang, kering gitu ya. Nah, itu kan juga sebagai bahan tafakur kita ada apa? Jadi manusia itu disuruh jangan berkeluh kesah, dikasih panas mulu sama kering, airnya kering, nggak keluar air bu ya. Susah. Dikasih musim hujan, Ikan dia hujan banyak. banjir. Karena kata-kata tadi kudu hujan. Makanya jadi serba salah. Nah, makanya kalau bisa, nah ini ketika kita dikasih panas mulu ya udah, ya. Nah ini kalau di kita ini, ya alhamdulillah cuacanya tak panas, tak hujan, alhamdulillah. Tapi kalau ibu ke Kalimantan, ya bu, Kalimantan itu malah kalau dia seminggu nggak dikasih hujan maksimal ya, seminggu nggak dikasih hujan itu mereka pada sholat istisqa. Kenapa? Karena memang air hujan itu buat mereka itu andalan. Karena mereka hari-hari masak, hari-hari dia nyuci dari air hujan. Kenapa? Karena air yang ada di sana itu airnya coklat. Saya pernah diajar sama jemaah, ada satu acara di sana, saya diajar, saya lumayan 3 hari di sana, udah 2 hari di sana saya baru dikasih tahu bahwa yang ustazah minum, yang ustazah makan katanya itu dari air hujan. Ya. Ternyata ya, nah saya bilang nih kok pantesan selama di sana tuh hujan mulu. Nggak pernah nggak hujan, saya bilang lagi perasaan Jakarta nggak musim hujan gitu ya. Nah, ternyata dengar cerita itu katanya kami ini di sini kalau tidak hujan maksimalnya itu seminggu, ya kan? Karena 3 hari aja nggak hujan mereka langsung sholat istisqa. Seminggu apalagi mereka langsung gelar. Kenapa? Karena mereka itu mengandalkan air hujan untuk sumber yang mereka makan, untuk masak, nyuci, ya masak nasi, ya. Kemudian ini juga ya penampungan air itu tahun-tahun itu buat tampung air hujan, bikin kolam besar. Nah, ya masya Allah. Jadi kita di sini bersyukur ya bu, ya bersyukur artinya kita hujan gak hujan nggak ngaruh. Yang penting air hujan. ada jet pumpnya jalan, ya kan? Air apa namanya? Kalau yang pakai air PDAM ya pump itu jalan, gitu ya. Subhanallah ya. Jadi makanya di sini ya ketika ada jalan Allah kasih sholat istisqa ini adalah untuk apa? Untuk mengingatkan ya, berbicara meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan ya. Nah, mungkin kalau kita di Jakarta aman-aman aja, tapi mungkin dari sisi-sisi Indonesia yang belahan sono ya bu, di daerah Jawa yang terpelisir ya, yang terpelosok itu, sampai mereka mengambil air bersih aja harus berjalan berkilo-kilo ya bu ya, harus lama atau nggak usah jauh-jauh deh, Bekasi aja, betul nggak bu? Nah Bekasi ya, Bekasi Utara tuh, Bekasi Utara yang udah dekat ke laut itu dia kandungan minyak itu besar ya bu, airnya itu nggak bagus ya, banyak mengandung minyak dan juga nggak bagus airnya. Jadi mereka itu air harus beli. Kita nih yang ada di Jakarta Selatan sangat bersyukur kepada Allah dikasih airnya itu yang bagus. Ya bu, alhamdulillah. Jadi makanya airnya jangan dibuang-buang bu. Ya, nyalain air, blok ya, air orang gitu ya. Iya saudara kita yang susah banget ya air. Gitu ya. Jadi makanya kaitannya istisqa itu pelaksanaannya sama bu, bermanfaat dan bisa dilaksanakan di waktu pagi ya, di waktu pagi. Dan memang sangat disunahkan penduduknya pada puasa dulu ya. Dan sunahkan lagi imam khotibnya ya ketika mau berkhutbah dia punya sorban dibalikin dulu ya, itu sih sunah Nabi ya.
Yang membalikan itu supaya musim kemarau dibalikan menjadi musim hujan. Ada yang mau ditanyain sampai sholat istisqa? Berarti sudah paham semua. Paham enggak? Itu Ustaz, kalau itu minta hujan, karena hujan mau berhenti gimana? Mesinnya hujan. Ngapain juga dapat acara gitu. Mungkin sudah, kita pengen berhenti di sawah. Jangan tidak ada pawang-pawangnya. Nah ini balikannya gimana kalau hujan mulu kita kepengen ini punya, ini minta aja sama Allah. Iya. Ya Bu, dialog sama Allah, ya Allah, saya mau punya acara, mudah-mudahan kalau kita gelar dong sholat ya, mau sholat sholat sunnah hajat kah, ya, atau sholat sunnah mutlak kah, gitu Bu. Ibu sholat, kemudian minta sama Allah, ya Allah, ya setelah selesai sholat minta supaya ya kita doa kepada Allah secara tadarruk ya, supaya bagaimana hujan ini jangan diturunkan, ya Bu, jangan diturunkan dulu supaya awannya dipindahkan dulu ke tempat yang lain, ya, jadi supaya dikasih terang benderang. Kalaupun mungkin ya berdoa sudah, ini sudah ya Bu, turunkan juga hujan, ya udah kepada Allahnya yang harus kita terima, karena yang namanya hujan itu bukannya bala ya Bu, tapi rahmat dari Allah. Itu ya Bu. Jadi kayak saya kemarin kan, saya udah ini saya udah maksimal berdoa kepada Allah. Kita kan minta sama Allah, tapi ya artinya Allah turunkan hujan saja bukan berarti Allah balik itu. Ya. Justru ya namanya orang Arab Bu, ibu dari ke Arab itu mereka justru sangat mengharapkan hujan. Karena ada hadis Nabi berdoa di saat sedang musim hujan itu doanya dijabah. Saat yang dijabah Allah itu ketika sedang turun hujan. Makanya kalau itu turun hujan, waktunya lagi menurut dakwah, jangan pakai ganti daster lagi. Hujan. Harinya tidur deh. Akhirnya udah rapi pakai ganti daster. Oke, salah banget. Berarti imannya cuma baru sampai turun hujan. Hujannya turun, imannya turun. Kalah sama anak TPA. Anak TPA berkata hujan, kira suruh payung. Nenek-nenek suruh begitu, hujan, akhirnya. Padahal, masya Allah dia masak tuh melangkah ke majlis saling berdakwah, dia berdoa, dia berzikir. Disitulah saatnya Allah tunaikan hajat-hajat kita. Dan saya umroh tahun berapa ya, saya nyaksiin banget lagi di Mekah itu hari Jumat Bu, subhanallah, hari Jumat pada waktu itu penontonnya itu masih ada yang penuh tuh ya, untuk lantai 2 orang tawaf itu masih ada tuh ya, yang bongkar pasang ya, tahun 2017 kalau nggak salah, 2016 saya lupa. Ketika itu saya ngajak jemaah, yuk karena ini Jumat biar kita bisa masuk di dalam. Saya bilang kita berangkat dari jam 9 pagi itu masuk ke dalam, dan kebetulan dapat di atas ya, di atas ya. Nah begitu sampai di atas itu pas lulusan pancuran Ka'bah itu ya, pancuran talang air Ka'bah itu ya, kan di Ka'bah itu ada talang airnya itu yang buat turun itu kan juga tempat yang mustajabah Bu. Urusan itulah kita itu sholat. Nah, begitu udah sampai jam 10 kalau nggak salah, setengah 11 lah hujan turun besar banget ya. Subhanallah, ini hari Jumat saya bilang gitu ya, ini hari Jumat kalau turunkan hujan di Mekah. Saya melihat banget begitu saya
saya ke bawah melihat pemandangan, kita di atas lantai 2. Itu yang namanya lingkaran Hijr Ismail, pas talangnya pancuran kabar itu, ya. Nah, itu Syekh tuh dia berdoa di situ, duduk di sini pancuran Hijr. Dan begini mau apa? Dan saya lihat orang yang tawaf tidak bergerak, ada tidak berhenti, terus yang tawaf tidak berhenti, yang duduk di sekitaran pelataran Ka'bah itu tidak ada yang merancang, mereka